Kita kembali ke Sportcast Nusantara TV. Coach, kakak Ricky yang masuk. Itu juga sesuatu yang buat kita surprise gitu ya. Betul. Tapi dia membuktikan performa dia yang baik di Dewa United, di klub. Itu tergambar ketika dia dimasukkan. Dia hanya bermain mungkin 20 menit kali ya. Gimana Coach? Ya, yang pertama saya memang meyakini bahwa pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya, seperti sayang ya Egy Maulana Fikri harus cedera, kemudian Yakob Sayuri, itu menurut saya masih bisa untuk nantinya diambil. Tapi keputusan kemarin memasukkan Ricky Kambuaya salah satu contoh bagaimana keputusan itu bagus dilakukan dan itu dijawab dengan sangat luar biasa oleh Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena Ricky Kambuaya ketika dia main dengan klubnya, dia juga berfungsi sebagai pemain yang banyak bergerak di satu situasi ketika lawan melakukan pressing terhadap tim yang main di lini tengah, dan itu dia bisa banyak melakukan gerakan-gerakan yang sangat menurut saya akrobatik karena memang dia skillful. Dan kemarin Ricky Kambuaya mendapatkan tugas karena main dengan 3-4-3 atau modified ke 3-4-2-1. Itu dia mendapatkan tugas menutup kerja full back kanan lawan untuk dia tidak pergi. Itu yang dilakukan. Nah, tapi ketika dia sukses dengan bola, dia pinter, dia tidak lagi menunggu di luar, tapi dia ke dalam. Masuk ke dalam ya. Dia ke dalam, kemudian yang luar diisi oleh Kelvin Verdong. Inilah yang membuat nilai plus dari Kambuaya. Karena kenapa? Dia memang sejatinya seorang midfielder. Dia lebih sering main di tengah. Hanya kemarin ada tugas tambahan ketika defend. Nah, makanya ketika dengan bola dia masuk di tengah, jadilah dia. Dengan segala kelebihan dia, ketenangan dia bermain, dan kepercayaan diri, memang dalam beberapa pertandingan terakhir bersama klubnya dia tampil luar biasa. Dia tampil sangat bagus. Dan itu persis seperti apa yang kemarin diperlihatkan di Timnas. Jadi saya pikir satu nilai yang tinggi untuk Ricky Kambuaya dengan tanggung jawab yang diberikan. Tidak gugup ya Coach, bermain tidak gugup, tenang sekali bermain, percaya diri ya. Iya itu, biasa. Lihat melewati orang kemudian membuat assist. Bagus. Dilihat dari sana. Keputusan untuk mengganti itu jelas ada di Patrick atau Pastur. Tapi kita yang di rumah atau yang dilihat melalui TV ataupun yang langsung, ada gestur-gestur yang menarik. Ya, Patrick Kluivert, Pastur yang wajahnya serius, PK yang berusaha untuk cool gitu ya. Gimana Coach? Melihat keputusan-keputusan ya, baik keputusan mengubah skema ataupun keputusan mengganti pemain. Kalau dilihat dari luar lapangan dan selalu televisi men-shoot mereka ketika terjadi sesuatu dan diskusi. Semua penggantian sepertinya ada diskusi dulu antara Patrick Kluivert dengan Pastur. Itu yang terjadi. Kita lihat ketika sebelum pertama penggantian terjadi di lini midfield, itu ada diskusi. Kemudian keluarlah si Tom Hai, masuk Jenner. Sama ketika akan melakukan penggantian terhadap Kevin Dix, bahkan ketika Kevin Dix mengatakan saya jangan diganti, itu mereka kembali diskusi lagi, lalu melakukan penggantian yang kedua terhadap masuknya Ricky Kambuaya dengan Eliano. Nah, itu ada diskusi. Artinya kenapa? Sepertinya memang antara Kluivert dengan Pastur ini selalu membuat keputusan yang harus dilakukan itu melalui proses komunikasi dua pelatih. Bukan karena Patrick punya kemauan, ya kan? Dia harus berdiskusi dulu. Jadi dia selalu mungkin ingin mencari insight dari keputusan dia. Jadi itu yang dilakukan. Dan menurut saya itu wajar kok. Nggak ada masalah. Sehat. Bahkan ketika saya jadi pelatih juga saya sering tanya sama staf pelatih asisten saya untuk kira-kira ini kita harus ganti siapa, ini begini lebih kurangnya, sampai kita kemudian memutuskan. Jadi itu sesuatu yang wajar. Bung Ropan, kita mengarah ke lini depan dengan Ragnar, Ole dan juga Marcelino. Khususnya Marcelino. Bung Ropan melihat anak ini seperti apa di pertandingan tadi? Pertama oke sih bermain. Luar biasa, terutama bagaimana kecerdasan dia yang tidak egois ketika menerima umpan dari Tom Hai. Mestinya kan dia masih bisa bawa ke dalam. Dia kosong, hanya ada Al Hayyan yang ada di situ.
tapi dia masih melihat posisi yang lebih pas, Oleh lebih kosong adalah Ole masuk di situ yang ya. masuk. Dan lihat ya ketenangan dia untuk bisa memberikan operan itu. Biasanya kan Marcelo akan dapat, dia akan coba untuk masuk lagi ke dalam biasanya, karena kan ada ruang dia. Iya, iya, One iya. on one dengan center back Al Hayyan itu. Iya. Tapi dia tenang, dia kontrol, dia kasih aja. Sebaliknya berbeda dengan di babak kedua. Ketika dia dapat bola memang sudah 100% masuk, itu kalau dia kasih ke Ole lebih bebas. Ole kan minta bola. Tapi akhirnya dia gagal untuk bisa memberikan itu. Tapi kalau secara keseluruhan saya pikir oke, dia bermain untuk babak pertama. Babak kedua memang perlu diganti ketika kita itu untuk bertahan, untuk mengamankan posisi, Iya, iya. dan kemudian sudah dipikirkan matang tentunya oleh Clifford dan Alex Pastor, dia harus ditarik keluar untuk Eliano masuk. Iya. Saya pikir karena Ole juga kan ditarik keluar, Sananta yang masuk. Betul. Yang terakhir. Banyak juga yang meragukan ketika hasil di Australia dia dimainkan tidak memperlihatkan seorang Marcelino yang Agak tenggelam ya di sana. tenggelam. Ya. Tapi dia tetap dipercayakan. Ya. Nah, mungkin coach melihat kemampuan anak ini yang extraordinary ya sebagai pemain penyerang atau gelandang. Seperti apa coach? Oke, yang pertama Marcelino, pemain yang mempunyai dua kelebihan. Dia tidak hanya bisa create space ya, tapi dia juga pemain yang bisa mengalahkan lawan dengan kemampuan individunya melalui penetrasi, melalui dribbling dia. Ini yang kelebihan Marcelino. Tapi dia juga tenang ketika dia harus mengeksekusi beberapa peluang. Walaupun kemarin dia dapat Ada satu peluang yang biasanya dia masuk. Ya, dan itu kemarin luput. Nah, tapi kalau melihat pertandingan kemarin dengan Australia, memang yang membedakan adalah Australia ketika hilang bola, dia langsung 5 pemain pertahanan nutup plus 4 pemain di tengah. Di tengah. Iya. Itu tidak ada ruang untuk Marcelino membuat pergerakan yang itu kelebihan dia seperti kemarin. Kalau kemarin karena kita menunggu di sepertiga tengah, sehingga ada ruang di antara kanan dan kiri, itu yang kemarin dimaksimalkan Dimanfaatkan oleh Marcelino. Marcelino selalu pintar untuk dia membuka ruang di sisi sebelah kanan kiri, kemudian dia akan dribbling ke dalam. Dan diuntungkan lagi dengan adanya connection Oxford. Dua pemain ini kan main di satu klub, sehingga sepertinya Marcelino juga sudah sangat paham terhadap pergerakan dari Ole. Jadi kemarin bagaimana lihat dia satu kali dia feinting, kemudian dilihat passing ke Ole Romani. Mata seorang pelatih melihat Ole itu seperti apa? Ole striker yang sejauh ini yang dipunyai oleh timnas. Sorry, dia bukan nomor 9 ya? Dia bukan striker. Sebenarnya nomor 10 juga bisa bermain. Dia bisa nomor 9. Kenapa? Karena dalam beberapa momen dia juga mampu hold bola untuk menunggu momen pemain kita support untuk dia kombinasi sebagai target player. Tapi dia juga mampu menyelesaikan peluang dengan kemampuan dia sendiri. Dan dia juga mampu membuka ruang ke sisi kanan kiri untuk dia penetrasi, dia cutback. Jadi memang menurut saya sejauh ini dia sudah perlihatkan semua kemampuannya walaupun baru 2 pertandingan. Dan 2 gol. Iya, dan 2 gol. Terlepas dari golnya, tapi beberapa momen dia buat menurut saya dia punya kelebihan sebagai seorang striker yang bisa menggunakan 2 fungsi sebagai target player dan sebagai pemain yang bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri. Artinya secara kemampuan pribadi dia bisa. Bagus. Berarti 3 penyerang kita tuh benar-benar penyerang yang mampu megang bola, punya dribbling yang bagus, bisa juga membuka lapangan karena Ole juga sering beraksi di sebelah kiri. Agak berbeda dengan kalau di Australia kan dia bermain lebih di belakang Rafael Struijk dan di depan. Dia bisa lebih bebas untuk bisa bermain di situ. Tapi kemarin kan memang benar-benar dia ada di sana. Dan dia bisa bergerak, bisa menarik lawan kan bagus. Nggak akan di satu tempat. Nah, contohnya kita lihat bagaimana kombinasi dia dengan Kambuaya. Kambuaya itu masuk dari tengah, Ole lagi pegang bola sebelum dia memberikan ke Reinders. Ketika Kambuaya masuk, Ole yang kasih perpindahan itu. Baru Kambuaya flick dengan kaki kanannya. Itu luar biasa. Dia bisa keluar, bisa menarik keluar, bermain. Pemain yang memang punya kecepatan, skillnya bagus. Kalau saya lihat ketenangan dia. Lihat Ole kalau pegang bola, sulit direbut kan? Dia pegang bola kontrol. Striker yang baik memang. Tapi perlu untuk di depan kita tanya ke coach, memang perlu ada tambahan nggak? Kalau hanya dengan Ole, apakah bisa nggak untuk pertandingan berikut coach? Kalau melihat lini depan kita. Karena Lino terkena akumulasi karena akumulasi. untuk melawan Cina dia tidak akan dimainkan.
Menurut coach bagaimana? Ya, jujur kemarin kita memasukkan Eliano Reyners Ya. di babak kedua. Tapi saya harus jujur, saya katakan dia kemarin nggak efektif. Kurang efektif ya? Kurang efektif. Ya, pertama peluang yang sedemikian terbuka, dia tidak bisa lakukan itu. Dan dari saya hitung kebetulan ada 4 kali dia membuat progresif passing dari ketika dia membuka di ruang sisi kanan, itu tidak terdeliver dengan baik. Nyangkut Ya, jadi artinya memang mungkin kita tetap bisa mencoba dia main di situ, tapi kita harus menyiapkan pemain lain. Dan menurut saya pikir nggak perlu lagi, kita punya stok sekarang, ya. Dan saya yakin dan berdoa mudah-mudahan Egy Maulana Fikri sembuh dan dia bisa main. Atau kita punya Sayuri. Saya yakin dengan kemampuan Sayuri yang dalam sisi kecepatan, dribbling dia, kualitas individu dia nggak kalah sama Marcelino. Mungkin hanya kalah experience dia bermain dalam international match. Dan menurut saya patut dicoba. Dan kalau 2 pemain itu bisa masuk, akan menurut saya menutupi kekurangan kita. Atau juga mungkin bisa dimaksimalkan Witan. Tapi tentu saja Witan harus lagi diberikan kesempatan banyak main sebagai starter di klubnya. Tapi kita ingin coach kemarin, Iya. saya potong sebentar, Septian Bagaskara sayang ya, ingin dicoba ya. Iya, mestinya. tapi memang Septian lebih kepada bukan posisi seperti Marcelino. Iya. Dia Septian memang seorang finisher. Dia seorang finisher. Bagaskara itu seorang finisher. Karena saya juga pernah kerja sama dia di satu klub saya sebelumnya. Bagaskara bermain memang real striker seperti posisi Sananta. Kalau dia bisa main sedikit melebar, ya mungkin, tapi tidak sebagai peran seperti Marcelino atau seperti Ragnar Oratmaun. Jadi memang dia lebih di depan. Kalau dia di depan, mungkin Ole yang akan di belakang. Kalau bisa. Kalau itu bisa Ole satu alternatif. Bisa jadi. Bisa Sananta atau Bagaskara. Ole di belakang. Ole sedikit yang akan bermain di posisi Ferdinand. Ini juga salah satu solusi. Kan? Lebih bebas ya bermain kan? Iya. Bung Ropan, kita coba mundur ke bawah Mistar ya. Karena sebelumnya juga kita berpikir bahwa ini kesempatan buat Emil Audero kan. Apalagi 5 kebobolan buat seorang kiper itu kan psikisnya pasti kena juga atau mental. Tapi taruhlah Paes bukan kiper sembarangan ya. Kita bahas itu setelah pariwara berikut ini ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast.